Mbak Mega sebagai incumbent presiden bisa kalah. Kenapa? Dia merasa hebat. Baru menang reformasi pada waktu itu luar biasa, tidak ada yang berani melawan dia head to head. Popularitasnya jauh kalah. Ya. Nah, akhirnya dia tidak mempersiapkan untuk pemilihan kembali. Take it for granted, anggap pasti gua yang menang lagi lah. Gitu loh. Nah, kembali masalah petugas partai itu harus taklid. Orang-orang yang pandai progresif tidak cocok di situ. Contohnya Jokowi. Ya itu kan dia tidak mau taklid, tapi dia diam tidak pernah di publik juga tidak pernah menyalah-nyalahkan PDIP kan. Anda sebagai pengendali sebuah organisasi atau perusahaan, ketika Anda tidak prestasinya kurang baik, kita harus malu dong sebagai pemimpinnya. Ya harus mundur. Nah, Megawati kalah presiden 2004 mundur harusnya. Ya, kalah sekarang harusnya mundur juga dong. Yang disalah-salahin orang lain lah pokoknya gitu loh. Dan menang 2 kali ada faktor Jokowinya di situ. Betul. Nah, kalau Jokowi kan dianggap bukan dia, saya gitu loh. Tapi memang organisasi itu sudah harus sudah kadaluarsa lah pola kepemimpinannya ya. Kita lihat kilas balik di pemilu 2004. Mbak Mega sebagai incumbent presiden bisa kalah. Kenapa? Dia merasa hebat. Baru menang reformasi pada waktu itu luar biasa, tidak ada yang berani melawan dia head to head. Popularitasnya jauh kalah. Ya. Nah, akhirnya dia tidak mempersiapkan untuk pemilihan kembali. Take it for granted, anggap pasti gua yang menang lagi lah. Gitu loh. Nah, bahkan ajudan-ajudannya pun ditahan 5 tahun. Ya, 5 tahun karena kalau yang lain-lain presiden setahun dipromosi, setahun promosi, akhirnya dia memiliki jaringan yang akan membela gitu loh. Betul. Nah, itu salah satu contoh saja. Ternyata SBY sebagai orang pintar juga, ya mungkin tidak mau tegak lurus, tidak mau taklid, ya dia memegang Menko Polhukam, memiliki jaringan-jaringan informasi yang luar biasa. Dan ternyata yang ikut SBY ya orang-orang yang diangkat oleh Mbak Mega, anggota menteri. Mbak Mega tidak saking yakinnya dulu, hanya mengangkat 2 orang PDIP di dalam kabinet. Saya dan Kwi Kian Gi. Yang lain nggak dikasih orang. Kan itu sebuah strategi yang aneh dan kalau tidak merasa pede gitu loh. Ya, gua nggak ada masalah, gua nggak perlu bantuan pemilihan lagi. Ternyata kan SBY mengalahkan. Dan itu pertama kali one man one vote kan? Sebelumnya kan PDIP. Betul. Maksudnya bukan Bu Mega yang menang sebenarnya, PDIP kan? Gitu. Itu kan di MPR dulu. Iya, betul. Sama Gus Dur yang Iya, betul. Nah, akhirnya kan menteri-menterinya sama SBY ikut semua kan. Pak JK, Menko-nya juga, lalu siapa Pak Budiono yang dianggap Menteri Keuangan pilihan dia, Pak Purnomo, Pak Yusril, Pak Hasan Wirayuda, Pak Widodo juga panglimanya, semuanya. Cuma saya yang masih loyal sama dia, ya sehingga itu karena kesombongan kali ya, atau kurang taktik, tidak tactful, bukan urian ya. Kalau Gus Dur kan smart gitu loh. Nah ini enggak gitu loh, tidak ada DNA seperti itu. Tapi bukan berarti dia yang paling bagus kan. Nah dari situ kembali masalah petugas partai itu harus taklid. Orang-orang yang pandai progresif tidak cocok di situ. Contohnya Jokowi. Ya itu kan dia tidak mau taklid, tapi dia diam tidak pernah di publik juga tidak pernah menyalah-nyalahkan PDIP kan. Jadi kembali di dalam PDI, saya juga dengan pidato Mbak Mega melawan pemerintah mau oposisi, itu saya melihat tidak konsisten. Nah, ada orang tokoh-tokoh PDIP yang sangat berpengaruh di dalam PDI, terutama terhadap Ibu Mega, yaitu Mbak Puan, ya, dan Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan itu sangat berpengaruh terhadap Mbak Mega. Ya, ajudan 5 tahun dan pada waktu dulu kalau saya rapat DPP, Pak Budi Gunawan juga ikut rapat, duduk dan ditanyakan pendapat-pendapat, opininya, saran dan lain sebagainya. Dia sangat dihormati
pandangannya oleh Ibu Mega. Nah kalau Pak Hasto bilang dia bukan kader PDI, saya kira nggak benar. Gitu. Kalau Ibu Mega yang ngomong dia bukan kader saya, itu baru kita. Nah, dua orang ini sudah masuk ke pemerintah. Maksudnya, Mbak Puan walaupun bukan kabinet, tapi kan bisa diblok melalui Undang-Undang MD3 kan. Tapi dia lebih pragmatis lah. Dia belajar dari ayahnya gitu loh, lebih pragmatis. Dan Pak BG memuji-muji Jokowi. Saya nonton, dia mengatakan presiden tertinggi popularitasnya setelah turun, ya kan? Atau sampai sebelum turun, tertinggi di dunia. Coba Ibu Mega yang ngomong seperti itu. Kan sama kedudukannya, itu partner gitu loh.